Hai semuanya, di video kali ini aku mau berbagi ide cemilan atau ide jualan yang bikinnya super gampang banget, modalnya juga ekonomis banget tapi rasanya enak banget, apalagi dicocol dengan sambal kacang kayak gini. Untuk cara buatnya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama siapkan 1 bungkus bihun jagung ukuran kecil, kemudian ini kita masak atau kita rendam dengan secukupnya air yang sudah mendidih. Bihunnya kita rendam sampai benar-benar matang atau menjadi lunak ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini sudah cukup, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita pindahkan ke mangkok, disisihkan sebentar ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan wajan kembali, masukkan secukupnya minyak goreng. Nah ini bumbu-bumbunya udah aku tuliskan ya. Ini bumbunya kita ulek halus ya teman-teman. Dan kita akan tumis sampai berubah warna dan harum. Kalau si bumbunya sudah matang dan berubah warna, masukkan bihun yang tadi udah kita rebus. Lalu kita tambahkan dengan bumbu lainnya, ada kaldu bubuk, garam, micin, gula pasir, dan lada bubuk. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Kemudian daun bawang secukupnya ya. Ini aku pakai batangnya dulu ya teman-teman. Nanti pas terakhir aku masukkan bagian daunnya. Nah ini diaduk-aduk sebentar. Kalau agak sulit boleh tambahkan sedikit air biar teraduk secara merata ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Nah untuk terakhir baru aku masukkan daun bawangnya yang hijaunya aja dan diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah ini udah selesai ya teman-teman, kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita bikin bahan kulit. Ada 200 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, diaduk-aduk dulu sampai tercampur. Kemudian kita bisa tambahkan air sebanyak 500 ml air putih, diaduk-aduk dulu sebentar sebelum airnya masuk semua ya teman-teman. Kita ratakan dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau sudah seperti ini, masukkan sisa airnya. Nah di sini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 butir telur, kembali kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, yang terakhir di sini masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Jadi nanti pas kita bentuk ini nggak bakalan lengket ya. Nah, kemudian di sini akan aku saring biar nanti hasil kulitnya lebih mulus ya, tidak ada yang bergerindil. Setelah disaring seperti ini, kemudian aku masukkan daun bawang bagian yang hijaunya aja 2 batang. Ini aku udah iris-iris ya. Kita masukkan ke dalam bahan adonan kulit. Diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nah ini udah siap, kemudian kita lanjut siapkan teflon atau kita panaskan teflon dengan api kecil ya. Ini teflonnya sudah panas, masukkan secukupnya bahan kulit, lalu kita putar-putar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita diamkan sampai si kulitnya ini mengering dan terlepas sendiri. Seperti ini, gampang banget ya bikinnya. Ini aku nggak pakein minyak goreng lagi ya di teflonnya karena tadi udah kita tambahkan minyak goreng di adonannya. Buatnya cukup mudah banget teman-teman. Nah ini dia hasilnya, kurang lebih jadi 20 lembar. Nah di sini aku kasih lihat kulitnya lentur banget ya, anti sobek, padahal kita bikinnya super ekonomis banget bahan-bahannya. Selanjutnya kita bikin bahan perekat. Ada 1 sendok makan terigu yang aku tambahkan dengan air. Selanjutnya di sini kita ambil selembar bahan kulit risol, kita isi dengan isian bihun yang tadi udah kita buat. Secukupnya aja teman-teman, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti rawan sobek ya kulitnya. Lalu kita lipat bagian kanan dan kirinya, lalu di bagian ujungnya kita kasih bahan perekat biar menempel ya.
dan digulung-gulung seperti ini. Hasilnya cantik banget dan mudah banget ya. Kembali kita ulangi sampai semuanya habis ya. Kalau teman-teman mau bikin yang versi banyak, bahannya tinggal dikalikan aja. Tapi kalau bihunnya ini aku lebih ya, jadi satu pack bihun ukuran kecil jadinya banyak banget ya teman-teman. Nah ini kayaknya udah selesai semua ya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bisa lanjut untuk kita goreng. Sebelumnya udah aku panaskan minyak goreng dengan api sedang. Lalu kalau udah panas kita langsung masukkan aja, kita goreng ya di api sedang. Kalau udah bagian bawahnya kecoklatan seperti ini, dibalik aja ya, cukup satu kali balik aja biar nggak menyerap minyak yang banyak. Lalu kita angkat ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Kemudian kita akan bikin sambal kacangnya. Di sini ada bahan-bahannya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam chopper. Kita kasih bumbu-bumbunya, ada garam dan gula pasir. Lalu kita kasih air sebanyak 250 ml, tapi aku kasih sedikit dulu. Lalu kita chopper sampai benar-benar halus ya teman-teman. Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Kalau nggak ada chopper boleh diulek aja ya teman-teman. Kemudian ini kita masak. Ini tadi aku pakai teflon yang tadi ya, bekas menggoreng risol, jadi masih ada minyaknya. Padahal nggak usah pakai minyak, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini air sisanya udah aku masukkan kembali. Kita masak sampai si sambal kacangnya mengental ya teman-teman. Nah ini sudah mengental, ini udah cukup teman-teman. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya teman-teman. Ini udah cukup, aku udah cobain tadi, hasilnya enak. Kemudian kita pindahkan ke dalam mangkok aja ya. Nah ini dia hasilnya, risol kampung kita udah jadi. Ini cemilan yang sangat enak dan rekomen banget buat ide jualan nanti di bulan puasa ya. Apalagi ada sambal kacangnya, wah ini bikin nagih banget ya teman-teman. Bisa untuk takjil di rumah atau ide jualan di depan teras rumah. Nah sekarang aku mau cobain ya teman-teman. Aku udah gak sabar mau cobain satu dulu ya. Ini bahannya ekonomis banget ya, bahan-bahannya nggak ribet, teman-teman bisa cari di warung dekat rumah teman-teman. Nah aku cocolin di sambal kacang kayak gini, pasti makan wah enak banget ya teman-teman, nagih banget. Kalau untuk berjualan teman-teman bisa jualan 2000-an aja ya, karena yang kita pakai bahannya ekonomis banget. Nah segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai.